Pernah nggak sih kita ada di sebuah acara perpisahan yang suasananya tuh hikmat banget? Rasanya setiap kata yang diucapkan itu dipilih dengan sangat hati-hati, penuh rasa hormat. Nah, hari ini kita bakal menyelami seni di baliknya, lewat sebuah pidato perpisahan dalam bahasa Jawa yang namanya sesorah. Yuk, kita bongkar bareng-bareng apa yang bikin pidato ini begitu istimewa. Nah, ini dia nih bahan kita hari ini. Ini adalah contoh sesorah pamitan atau pidato perpisahan yang dibawain sama perwakilan siswa kelas 6. Kelihatannya sih mungkin kayak teks pidato biasa aja ya, tapi percaya deh, di dalamnya tuh tersimpan cerminan tradisi dan budaya yang kaya banget. Terus sesorah itu apa sih sebenarnya? Gampangnya ini adalah seni berbicara di depan umum dalam tradisi Jawa. Tapi ini bukan cuma soal nyampein informasi ya. Sesorah itu lebih ke membangun suasana. Kunci utamanya ada 3, rasa hormat, kerendahan hati, dan pilihan bahasa yang tertata rapi. Biar gampang, kita bakal bedah pidato ini lapis demi lapis. Kita mulai dari seninya dulu, terus kita lihat gimana cara pembukaannya membangun rasa hormat, lanjut ke pesan-pesan intinya, yaitu ucapan terima kasih, maaf, dan harapan. Terus, gimana cara menutupnya dengan elegan, dan yang paling penting, nilai budaya apa sih yang tersembunyi di balik kata-katanya? Oke, kita mulai aja. Oke, bagian pertama seni bertutur Jawa. Jadi sebelum kita loncat ke isi pidatonya, penting banget buat kita paham dulu fondasinya. Kenapa sih pidato ini punya struktur yang begitu khas? Nah, jawabannya ada di sini. Jadi setiap sesorah yang bagus itu gampangnya punya 3 babak utama. Pembuka atau pembukaan, lalu isi atau pesan intinya, dan diakhiri dengan panutup atau penutupan. Struktur yang kelihatannya simpel ini ngejaga alurnya tetap rapi dan gampang diikuti. Nah, sekarang, kita bakal pakai kerangka ini buat membedah pidato tadi. Kita mulai dari yang pertama, pambuka, atau bagian pembukaan. Bagian ini krusial banget. Tujuannya bukan cuma buat sekedar memulai pidato, tapi buat langsung menciptakan suasana yang penuh hormat dari detik pertama. Gimana caranya coba? Coba deh perhatiin urutannya. Sapaan itu nggak disebut secara acak loh. Ada hierarki yang jelas, yang mencerminkan struktur sosial dan rasa hormat dalam budaya Jawa. Selalu dimulai dari orang yang paling dihormati, dalam hal ini kepala sekolah, baru turun ke para guru, orang tua, dan terakhir adik-adik kelas. Urutan ini sendiri tuh udah jadi sebuah pesan. Dan gimana rasa hormat itu diungkapkan lewat bahasa? Lihat deh kutipan ini. Frasa kayak ingkang kulo bekteni, atau yang saya hormati, dan ingkang kinurmatan, atau yang terhormat, itu bukan sekedar basa-basi. Ini benar-benar cara bahasa Jawa untuk secara tulus mengakui posisi dan status seseorang di dalam komunitas. Oke, setelah pembukaan yang penuh hormat, kita sekarang masuk ke jantung pidatonya, bagian isi. Disinilah 3 pilar emosi utama disampaikan. Ada rasa syukur, permohonan maaf, dan juga harapan untuk masa depan. Pesan pertama, jelas adalah rasa terima kasih. Si siswa ini nggak cuma bilang terima kasih, tapi dia pakai frasa panuwun ingkang tanpa upami, yang artinya kira-kira rasa terima kasih yang tak ada bandingannya. Dalam banget kan? Pilihan katanya menunjukkan betapa besarnya penghargaan yang mau disampaikan. Jadi, pilar pertamanya adalah rasa syukur yang mendalam. Mengakui kesabaran dan ilmu yang diberikan para guru jadi fondasi dari pesan perpisahan ini. Tapi setelah berterima kasih, ada satu langkah lagi yang nggak kalah penting. Pesan kedua adalah permohonan maaf. Perhatiin deh frasa, nyuwun pangapunten dumateng sedoyo lepat lan khilaf, yang artinya meminta maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan selama belajar. Kenapa ya ini jadi begitu penting? Nah, ini dia yang menarik. Dalam konteks budaya ini, meminta maaf itu bukan tanda kelemahan loh. Justru sebaliknya, ini adalah wujud kerendahan hati. Tujuannya adalah untuk pergi dengan lembaran yang bersih, memastikan nggak ada ganjalan atau beban yang tertinggal. Di sini kita bisa lihat ada pergeseran peran yang unik banget. Waktu bicara ke para guru, posisinya adalah sebagai murid yang berterima kasih dan minta maaf. Tapi, begitu beralih bicara ke adik-adik kelas, perannya langsung berubah. Dia jadi seorang senior yang ngasih nasihat dan semangat. Dan nasihatnya apa? Simple tapi kena banget. Langkung sregep sinau, atau lebih rajinlah belajar. Tujuannya juga jelas, supados saged lulus kanthi sae, supaya mereka bisa lulus dengan hasil yang baik. Ini adalah cara meneruskan tongkat estafet harapan ke generasi selanjutnya. Jadi, inilah pesan inti yang ketiga, harapan dan dorongan. Momen ini tuh benar-benar kayak penyerahan tongkat estafet di mana para senior ngasih inspirasi ke juniornya buat melanjutkan perjalanan mereka dengan baik. Akhirnya kita sampai di babak terakhir pidatonya atau penutup. Gimana sih cara mengakhiri sebuah pidato dengan anggun dan tetap menjaga rasa hormat yang udah dibangun dari awal?
Yuk kita lihat. Penutupnya ini sekali lagi menekankan nilai kerendahan hati. Dengan kalimat Nyuwun Agung ing pangaksami, mereka nggak cuma minta maaf kalau ada salah kata di pidatonya, tapi juga secara tulus memohon doa restu untuk langkah mereka ke depannya. Cara pamit yang indah banget kan? Oke, kita udah bongkar semua strukturnya. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sih sebenarnya yang bisa kita pelajari tentang budaya Jawa cuma dari sebuah pidato perpisahan? Ternyata, semua elemen yang kita bahas tadi, dari urutan sapaan sampai pilihan kata, itu mewujudkan nilai-nilai inti dalam budaya Jawa. Ada rasa hormat kepada yang lebih tua, ada andap asor atau kerendahan hati, panuwun atau rasa syukur, semangat kebersamaan atau gotong royong, dan tentunya pangarap-arap atau harapan untuk masa depan. Jadi, pada akhirnya, poin kuncinya adalah, sesora ini lebih dari sekedar pidato. Ini adalah sebuah pertunjukan budaya. Sebuah ritual di mana nilai-nilai seperti rasa hormat, komunitas, dan kerendahan hati itu nggak cuma diucapkan, tapi benar-benar dipertontonkan dan diperkuat di hadapan semua orang. Nah, setelah melihat gimana budaya Jawa melakukannya dengan begitu indah, mungkin ini bikin kita jadi kepikiran ya, gimana dengan budaya kita sendiri? Bagaimana cara kita secara formal mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih di momen-momen perpisahan? Coba direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai ketemu di pembahasan berikutnya.